kok harganya turun terus. Kalau buat divestasinya itu emang jadi ini ya, jadi sedikit overhangnya di situ sih ya Pak Heri ya. Kabar terakhirnya sih sebenarnya belum ada sih. Dari sisi manajemen pun mereka belum bisa disclose apa-apa ya, karena ya confidential ya, very very confidential. Cuman kalau bisnis wise, harusnya menurut kita tuh long termnya masih ada upside sih ya buat yang Inco ya, karena hal yang kayak saya cek kemarin itu yang saya bilang bahwa nickel pig iron itu harganya lagi lumayan naik di China. Plus kan sebenarnya si Inco ini kan punya exposure juga ke smelter Edspal ya. Menurut kita tuh nickel class one yang dari Edspal ini tuh lebih ada story-nya sih ya dibandingin kayak yang modelnya nickel class 2 yang buat stainless steel sebenarnya. Karena kalau saya cek data yang buat nickel class 1 sama nickel class 2, nickel class 1 ini turun, cuman turunnya nggak sedalam yang nickel class 2 gitu. Jadi karena sebenarnya turunnya kenapa Pak? Kok nickel harga kan demand buat kayak mobil listrik kan lagi signifikan banget gitu ya. Kok harga nickel class 1-nya bisa turun? Karena concernnya normalizing sih ya. Jadi kan dulu kan kalau buat kayak bikin smelter ini agak susah lah ya. Saya waktu itu ketemu sama main CKL, dia bilang kayak 7 dari 10 bisnis smelter Edspal ini ibaratnya tuh gagal. Dan mereka waktu itu bisa partnering sama Legend dan akhirnya mereka bisa berhasil lah ya. Mereka bisa berhasil, bisa berkontribusi. Off-takernya pun jelas gitu ya. Mereka jualnya itu ke Legend. Jadi in overall bagus. Cuman karena since ada beberapa development gitu ya, ada beberapa yang partnering juga, jadi beberapa Edspal smelter ini akhirnya jadi bermunculan gitu. Jadi translasinya ada normalisasi di situ. Makanya cuman maksudnya bagus buat kita kalau misalnya harga nikel kelas 1-nya ini bisa turun, berarti kan harga mobil listrik kan bisa turun gitu. Jadi sebenarnya itu. Nah, jadi itu yang menurut kita sih harusnya bakal positif nih buat Inco ya. Cuman kan orang bisa argue kayak, Pak, ini kan sekarang ibaratnya kalau non FMC gitu ya, baterai yang non FMC ini kan lagi growing sebenarnya. Cuman iya itu benar ya kalau kita lihat ya, secara portion itu trennya lagi growing karena yang ibaratnya yang base-nya bukan pakai ferronikel, manganese sama kobalt itu emang harganya tuh lebih murah sebenarnya. Cuman sebenarnya kalau kita ngobrol ya, itu by teknologi agak susahnya kayak kemampuan storage-nya tuh agak lebih terbatas sebenarnya. Terus habis itu kayak masalah heat, panas itu juga jadi concern gitu yang buat non FMC. Nah, jadi itu sebenarnya kayak cocok sebenarnya buat kayak mobil-mobil yang jatuhnya kategorinya lebih murah. Cuman kalau seandainya harga ferronikelnya ini bisa turun terus, teknologinya makin advance, harganya bisa turun, ibaratnya harusnya bisa nih replacing yang bukan replacing sih jatuhnya ibaratnya bisa kayak orang ya udah akhirnya kayak mobil-mobil murah pun bisa pakai baterai yang modelnya FMC itu tadi. Karena sekarang tuh belakangan kayak contohnya BYD ya. BYD itu lagi pakai yang ibaratnya banyak yang non FMC. Karena kan ibaratnya kalau teman-teman lihat harga kayak BYD yang kayak Dolphin dan lain-lain itu tuh harga murah banget sebenarnya. Kayak bisa di bawah 400 juta. Nah, BYD ini juga sekarang trennya lagi ada potensi ekspansi buat ke Indonesia ya. Kemarin katanya udah ada fotonya di jalan juga. Karena di Malaysia tuh sebenarnya kemarin visit itu dia udah lumayan banyak ya di jalan ya. Nah, jadi itu sih. Cuma kalau misalnya buat Inco ya, in overall sih harusnya buat long termnya masih ada cerita ya. Cuman overhangnya di divestasi saham ini sih, Pak Heri. Karena kalau misalnya di situ ada government sih, pengennya kan mungkin harganya kan murah gitu di bawah ya. Jadi itu yang sebenarnya jadi sedikit concern ya. Paniko is right isunya Pak